Oke, gimana? Sudah belajar di materi sebelumnya? Sudah dilihat? Kayaknya masih sedikit yang lihat. Kayaknya masih nggak belajar nih ya. Yang nonton masih cuma ada 16. Udah pada nontonin belum? Hah? Woi, halo. Nggak ada yang bersuara nih. Ya, Bapak. Belum, Pak. Udah pada belajar belum materi sebelumnya? Coba, Cika. Coba langkah-langkah brand value change apa aja? Stage. Value stage-nya apa aja? Kan nggak belajar kan? Cuma, udah. Ya, Bert, gimana Bert? Langkah-langkah bikin nilai sebuah brand tuh apa aja? Albert, langkah-langkah untuk membuat nilai, untuk menambah nilai. Aduh, lupa, Pak. Lupa apa belum dilihat? Apa belum diputar tuh video? Hah? Pagi, Pak. Lagi. Gimana, Pan? Apa, Pan? Langkah-langkah buat nambah nilai. Nambah nilai merek. Waduh, belum lihat materinya, Pak. Hah? Payah lah. Ini harusnya kita bagi kelompok ya. Bagi kelompoknya nanti aja. Internasional marketing aja ya. Pas internasional marketing kita bagi buat presentasi produk ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya saja. Pertemuan 12 ya. Pertemuan 12. Capture, capture, where. Pertemuan 12. Pertemuan 12. Capture, customer mindset. Suara saya aman kan? Sudah terlihat semua? Sudah, Pak. Sudah. Oke, lanjutan dari yang kemarin ya. Ini capturing customer mindset. Jadi mengcapture apa mindset si pelanggan. Jadi kita kalau misalnya mau menambah nilai ya kita harus nangkep dulu tuh ya. Nangkep dulu mindsetnya si pelanggan apa, kebutuhan dan keinginannya si pelanggan apa gitu ya. Jadi harus tahu dulu. Makanya di situ di yang pembahasan kemarin itu ya ada value stage-nya ya. Ada marketing program investment, ada customer mindset itu apa, market performance itu apa, sampai shareholder value itu apa gitu ya. Nah ini lanjutannya. Kalau misalkan ini apa, semoga paham lah ya, karena kalian nggak belajar juga. Orang kuliah tuh maunya belajar. Kalau nggak belajar gimana? Ya. Oke, lanjut ya. Kita ke capturing customer mindset. Jadi mengcapture mindsetnya si pelanggan tuh gimana caranya gitu. Kita ngedapetin kebutuhan dan keinginan, kepinginan, kesukaan gitu kan yang ada di pelanggan tuh gimana caranya. Tuh. Nah, jadi di sini kontennya ya dengan riset ya. Ya, ada riset kualitatif, ada riset kuantitatif ya, terus ada riset
komparatif, perbandingan, sampai kita menggabungkan semua riset itu ya, yaitu namanya metode holistik. Jadi berdasarkan brand value change ya kemarin ya, rantai nilai brand, sumber dari sebuah nilai tambah ekuitas merek muncul dari sebuah preferensi konsumen. Ya, pola pikir konsumen, penilaian konsumen. Jadi untuk mengukur sumber-sumber dari si ekuitas merek berdasarkan konsumen tersebut ya, CBBE berdasarkan customer base brand equity diperlukan berbagai macam metode untuk mengukur berbagai aspek, baik dari brand awareness ya, dari brand image ya, yang secara potensial dapat mengarah pada respon konsumen yang berbeda, yang nantinya bisa membentuk suatu ekuitas merek ya, suatu nilai tambah si merek. Dengar gak nih? Hah? Pada denger gak? Dengar, Pak. Asik ya, sambil ngopi ya. Saya nggak dibeliin kopi. Si David lagi sama siapa, David? Di Ini, Madi Pak. apa? Biasa Pak belakang. Sama siapa aja? Chandra banyak sih Pak. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama adalah kita harus melakukan penelitian kualitatif ya. Jadi ada kualitatif research teknik untuk mengcapture apa customer mindset, mengcapture mindsetnya si pelanggan. Nah, riset kualitatif ini gimana? Gitu ya. Jadi teknik penelitian kualitatif adalah suatu teknik penelitian dengan pendekatan yang relatif itu nggak struktur ya, yang memperbolehkan berbagai kemungkinan respon konsumen dalam suatu batasan tertentu. Jadi penelitian kualitatif ini seringkali dapat menjadi langkah pertama yang berguna dalam mengeksplor persepsi merek dan produk konsumen. Ya, jadi itu ya perbedaan dari penelitian kualitatif kuantitatif memang gitu ya. Namanya kualitatif ya kita mengkonstruksi sebuah teori. Kalau misalkan kuantitatif itu menguji sebuah teori. Jadi nanti dari hasil uji kualitatif ini ya ada berbagai macam respon gitu. Yang nantinya bisa apa? Bisa eh, apa eh, ngituin penelitian kuantitatif, misalnya teorinya apa, ternyata di lapangan seperti apa. Nah, kita ngonstruksi sebuah teori, ternyata ada teori-teori baru loh gitu. Dari penelitian si kuantitatif itu. Nah, teknik penelitian kualitatif ini untuk mengidentifikasi ekuitas merek ya. Jadi teknik ini bisa dilakukan dengan cara pertama yaitu free association, yang kedua kita pakai projective teknik ya. Yang ketiga kita pakai brand personality and value. Yang keempat kita pakai metode eksperimental atau metode eksperimen. Nah, kalau free association itu gimana? Ya, jalan simpelnya dari free association adalah menanyakan kepada customer tentang sebuah brand. Nah, ini jadi teknik penelitian kuantitatif pertama yaitu free association. Kita ngapain? Nanyain customer tentang sebuah brand. Contohnya gimana? Apa yang Anda pikirkan, gitu kan? Apa yang ada di pikiran Anda tentang Levi's? Nah, coba, apa yang ada di pikiran kamu tentang Levi's, Chan Chan? Apa Chan? Levi's. Buka dulu. Celana, Pak. Hah? Merek celana. Celana. Iya. Oh, PJ. Apa PJ? Levi's apa J? Jeans, Pak. Jeans, ya. Oke, itu kan berbeda ya. Jadi pengetahuannya berbeda. Misalnya si Cancan ngomong celana Pak, si PJ ngomongnya jeans gitu. Nah, terus pertanyaan lanjutannya ada lagi gitu ya. Terus apa yang paling Anda sukai dari merek tersebut? Apa saja aspek positifnya gitu. Nah, coba saya tanya Verlin. Gimana Verlin? Dari Levi's apa yang kamu sukai? Nggak tahu Pak, nggak punya.
Nggak punya. Nah, dia nggak punya ini ya, nggak punya perspektif karena memang tidak punya Levi's gitu kan. Terus kalau si Melius, gimana Mel? Itu Pak, bahannya tebel. Bahannya tebal gitu ya. Kan Levi's itu ada yang KW juga ya. Kalian tahu celana jeans itu pertama apa sih? Jeans gitu. Apakah nyebutannya jeans atau Levi's? Levis, Pak. Levi's ya. Kalau saya dulu ya, kalau saya nih mau beli celana jeans, pasti beliin dong celana Levi's dulu. Kalau ibu saya begitu ya, Levi's gitu kan. Oh ternyata Levi's itu sebuah merek gitu kan. Tapi kalau bahannya ya namanya jeans gitu kan ya. Nah, jadi saya dikenalkan jeans itu ya dengan merek Levi's gitu. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya yang kita bisa kasih ke nanti calon customer kita atau enggak customer kita. Nah, terus apalagi nih, apa yang tidak kamu sukai, terus apa kekurangannya? Itu ditanya juga ya. Dari merek Levi's ini apa sih yang nggak kamu sukai? Misal, oh bahannya terlalu tebal, panas, atau apalah gitu ya. Terus kekurangannya apa? Oh mungkin kekurangannya di Levi's adalah celananya terlalu gombrang misalkan ya. Tidak ada yang straight atau yang gimana gitu kan. Nah nanti itu dijadikan apa laporan buat kita nih sebagai brandnya. Terus lanjut lagi ya, apa yang menurut Anda unik dari merek tersebut? Apa bedanya dengan merek lain? Dalam hal apa perbedaannya dengan merek lain? Lalu dalam hal apa itu sama gitu kan? Jadi tanyain perbedaannya, persamaannya gimana. Nah, Levis nanti nah hasil dari itu gitu kan. Nah, kita tulis tuh ya. Jadi dari hasil free association ada apa saja di situ? Adakah produk yang relate gitu kan, user image-nya gimana, usage image-nya gimana, brand personality-nya gimana. Jadi dari hasil pertanyaan misalkan 10 orang yang kita tanyakan kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Jadi produk relate-nya gimana, fungsionalnya gimana, experience-nya gimana, simboliknya gimana. Nah, itu nanti kita tuliskan. Nah, yang kedua ada yang namanya projective teknik ya. Nah, terkadang dalam bertanya, jawaban itu bisa bias ya. Jadi terkadang dalam bertanya, jawaban yang ditanyakan itu tidak sesuai pertanyaannya. Kenapa bisa bias? Ya mungkin kalian lagi makan gitu kan. Kayak sekarang nih, saya ngejelasin ini bisa bias ya. Karena fokus kalian mungkin bisa berbeda-beda kemana-mana gitu kan. Si Melio, si Opan lagi di situ gitu kan. Ada anak Prasmu lewat, wah udah noise tuh kan. Ada ini ya, wah ini Pak Igu ngomong apaan ya? Saya lebih memilih ngeliatin anak Prasmul gitu kan. Nah jadi yang tadi itu ya, reasosiasi mungkin menimbulkan sebuah kebiasaan gitu. Nah jadi kita lengkapi dengan projective teknik. Ya, projective teknik yaitu alat diagnostik untuk mengungkap opini serta perasaan konsumen yang sebenarnya pada saat mereka tidak ingin atau tidak mampu untuk mengungkapkannya sendiri ya segan karena suatu alasan jadi kita pakai pendekatan yang kedua namanya projective technique ya. Nah, dua pendekatan projective technique ini pertama ada completion dan interpretation test ya. Jadi ada tesnya. Nah, yang kedua adalah comparison test ya. Nah, kalau yang projective teknik completion and interpretation text ini adalah teknik proyektif menggunakan stimuli yang ambigu dan tidak lengkap untuk mengungkap pikiran dan perasaan konsumen. Metode ini biasanya menggunakan gambar dengan balon bicara yang kosong. Karena itu, metode ini biasa disebut sebagai bubble exercise. Ya, jadi konsumen disuguhi gambar yang menunjukkan suatu aktivitas menyangkut si produknya. Kemudian diminta mengisi bagian kosong tersebut dengan kata-kata. Jadi kata-kata yang dibubuhkan konsumen tersebut secara tidak langsung akan menunjukkan apa yang ada di benak konsumen mengenai si produk. Nah, kalau comparison text,
Ini teknik lain ya yang dapat digunakan adalah brand comparison test. Dengan teknik ini, konsumen diminta membandingkan suatu merek dengan orang, negara, hewan, aktivitas, mobil, majalah, sayuran, ataupun merek yang lain. Contoh, apabila Levi's adalah sebuah mobil, maka mobil apakah itu? Gitu ya, itu comparison text. Kalau misalkan apabila Levi's itu sebuah sayur, itu sayur apa gitu ya. Apabila Levi's sebuah majalah, itu dikaitkan sama majalah apa sih gitu. Nah, itu comparison testnya. Nah, ini tadi ya contoh dari completion interpretation. Jadi kita apa sih yang ada di dalam pikirannya dia sama dia sih ngomongnya kayak gimana gitu ya. Jadi di sini ada produknya Colgate gitu kan, ada Aquafresh, ada Maclean. Jadi digambarkan bubble-bubble gitu ya. Jadi namanya memang disebutnya bubble exercise. Nah, terus di sini apa saja yang harus kita pertanyakan? Nah, ya, apa saja yang harus kita buat pertanyaannya? Nah, yang dibuat pertanyaannya adalah brand personality, tentang brand personality dan value-nya si brand gitu ya. Jadi kepribadiannya sama nilainya. Di sini brand personality-nya adalah karakteristik manusia yang dapat distribusikan pada sebuah merek. Ya, jadi kita menggambarkan sebuah manusia ini dikarakteristikan sebagai brand gitu. Ya. Nah, kata si Aker, kalau kita ngomongin brand personality, dia membagi menjadi 5 ya, 5 karakter orang gitu. Nah, 5 karakter orang ini bisa disematkan, gitu. Disematkan ke si brand tersebut. Contohnya, yang apa? Personality yang pertama, dia itu sincerity ya. Sincerity maksudnya gimana? Dia orangnya down to earth, honest, cheerful, gitu ya. Jadi kalau sincerity di sini adalah ketulusan. Nah, jadi orang-orang yang tulus digambarkannya brand ini tuh tulus, gitu ya. Jadi ketulusan atau keunggulan, sincerity tertuang dalam kejujuran, ya, kualitasnya harus jujur. Nah, yang kedua, ada dimensi yang digambarkan dengan excitement. Jadi brand kita digambarkan dengan excitement. Excitement itu artinya penuh semangat, ya. Jadi kan ada brand-brand yang digambarkannya itu, ya, personality itu sangat semangat gitu. Sangat penuh semangat. Jadi penuh dengan imajinasi gitu ya. Mungkin Apple masuk di sini gitu ya. Spirit, imaginative. Jadi si Apple ini digambarkan sebagai, kalau di Big Five-nya si Eker digambarkan sebagai excitement. Gitu. Lalu yang ketiga adalah competence ya. Nah, jadi brand kita digambarkan adalah brand yang competence. Jadi kemampuannya gitu ya. Kemampuan berdasarkan kemampuan nih. Kemampuannya bagus. Contohnya apa? Misalkan IBM gitu kan. Nah, IBM kan juga kita nilai ya ini ya, maksudnya dari kemampuannya aja sangat baik gitu. Atau enggak, apalagi digambarkan dengan kemampuan. Kemampuan, ada yang bisa contohkan nggak? Brand yang digambarkan dengan kemampuan. Jadi digambarkan kepribadiannya itu dapat diandalkan. Ada yang bisa contohin? Brand apa yang misalkan bisa diandalkan? Kalau misalkan saya contohkan mobil, Wuling sama Hyundai, kira-kira yang masuk ke kompeten apa? Hmm? Wuling dan Hyundai. Saya masuk ke kompeten nih, dapat diandalkan apa? Sally. Jadi brand personality itu kita ngegambarin brand kita sesuai dengan personality-nya ya. Si Eker ngebagi 5 nih, ada sincerity, excitement, competence, sophistication, sama ruggedness. Jadi sincerity tadi
ketulusannya, gitu kan. Excitement itu penuh dengan semangat, imajinatif dan lain-lain. Kompetensi itu kemampuan. Dia reliable, intelligent, successful. Nah, dari kompetensi itu tadi saya menggambarkan IBM. Nah, saya contohkan lagi tadi dari mobil ada Wuling sama Hyundai. Ya, kita ngomongin mobil listriknya aja deh. Nah, Sally, kalau misalkan ngomongin kompetens, yang lebih baik yang mana? Mobil apa, Pak? Yang di kompetens. Kompetens itu artinya kita ya mempersonalisasikan brand kita itu berdasarkan kemampuan. Kalau saya gambarkan, Wuling dan Hyundai, mobil listriknya, yang kompetens yang mana? Kalau saya Wuling. Hah? Kalau saya Wuling. Wuling, alasannya? Karena emang itu merek yang saya tahu sih, Pak. Kenapa? Itu brand mobil yang saya tahu. Oh, karena Hyundai mah nggak tahu ya. Hyundai kan banyak ya. Cuman kalau misalnya dibilang kompetensnya, ya sama sih ya. Kalau misalnya saya disuruh milih Wuling dan Hyundai, ya saya lebih milih Wuling. Karena kesiapan dia untuk menyediakan sebuah mobil listriknya dibanding Hyundai. Hyundai harus, yang mesen tuh harus berbulan-bulan ya nunggunya ya. Walaupun dibayar sudah ini, sudah apa, sudah lunas gitu. Nah, di sini tentang kompetensi ya kemampuan si brand gitu kan menyediakannya. Ya saya lebih memilih si Wuling. Nah, yang keempat adalah kita menggambarkan brandnya itu sebagai brand yang sophistication. Artinya sophistication ini keduniawian ya. Kita membagi nih, ada apakah upper class ya, kelas atas atau charming gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya sophistication ini pembentuknya adalah keduniawian. Nah, contohnya apa? Ya merek-merek kelas atas ya, maksudnya Rolex gitu, Ferrari gitu. Nah, ini sophistication. Terus yang terakhir adalah ruggedness ya. Ruggedness itu ketangguhan. Jadi kita menggambarkan sebuah brandnya itu tangguh. Nah, kalau di Indonesia kita ngomongin motor, apa sih yang tangguh? Apa Cik? Apa yang tangguh Cika? Kalau ngomongin motor, Kalau beli motor, Vario. ya, Honda. Honda, tangguh emang Honda. Honda tangguh emang. Bukannya sekarang lagi dibenci ya, karena memang dia tuh tidak sesuai gitu. Kayak misalkan spakbor lah yang miring, mesinnya miring, ya kan? Udah baca-baca belum? Tidak sih, Pak. Tapi walaupun gitu tetap Honda sih, Pak. Saya lebih Oh, suka Honda. karena motor kamu Honda ya. Ya, kebetulan motor saya Honda. Nah, kalau misalnya mobil, mobil berarti apa sih yang tangguh biasanya buat orang-orang Indonesia? Ya di sini kan Toyota, Pak. Toyota, Pak. Toyota ya. Kalian langsung jawab Toyota karena memang apa? Dipersonalisasikan gitu kan, dipersonalisasikan brand Toyota itu paling tangguh gitu. Nah, terus yang ketiga ada experiential method ya. Nah, ini kebanyakan para peneliti berusaha untuk meningkatkan efektivitas dari pendekatan kualitatifnya dengan cara kembali ya teknik penilaian kualitatif yang tradisional ya. Ini meneliti, mengamati konsumen pada lingkungan alam. Jadi kalau eksperiental ya kita terjun langsung gitu kan, dilihat langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan merekam langsung perilaku mereka di rumah atau di lingkungan kerja ya. Nah, kita masuk ke research kuantitatifnya. Kalau kuantitatif gimana? Nah, jadi kalau kuantitatif, penelitian kuantitatif menggunakan bermacam-macam skala pertanyaan ya. Sehingga akan didapatkan gambaran numerik dan dibuat kesimpulannya. Pengukuran kuantitatif dari brand knowledge dapat digunakan untuk menilai kedalaman dan keluasan dari brand
awareness dengan lebih baik. Ya, di sini ada awareness-nya, ada image-nya, ada brand response-nya, ada brand relationship-nya. Ya. Ya kan kadang-kadang kalau penelitian kuantitatif ya banyaknya nih kalau kalian ngambil kan pasti pengaruh brand awareness, pengaruh brand image gitu ya, brand response, pengaruh brand relationship terhadap keputusan pembelian. Nah eh, ini ya maksudnya kuantitatif ya risetnya seperti itu gitu. Nah awareness itu apa biasanya ya? Awareness itu kan kita aware gimana caranya si pelanggan kita itu aware sama merek kita gitu kan. Nah, kalau yang kita sudah pelajari kan yang awal-awal itu kan kita memang bentuk awareness dengan apa? Kita ngejelasin siapa kita gitu kan. Dari apa? Dari logo, dari nama, dari simbol dan lain-lain gitu ya. Nah, brand awareness ini meliputi dari brand recognition sama brand recall-nya. Ya, brand recognition ini berkaitan dengan si konsumen mengidentifikasi sebuah merek ya. Brand name recognition bisa dites lewat missing letter test, yaitu suatu tes untuk mengukur kemampuan konsumen dalam mengenali nama merek dengan informasi yang tidak lengkap. Nah, saya contohkan. Nah, kira-kira apa nih? Saya adalah sepatu. Apa kira-kira? Adidas, selera. Nah, contohnya gini ya, ngukur kemampuan konsumen dalam mengenali nama merek. Apa nih? Coba isi tuh. Saya, saya adalah sepatu. Adidas, Pak. Adidas. Oke. Yang kedua, saya adalah celana. Levi's. Oke. Levi's. Nah, yang ketiga adalah saya adalah sepatu olahraga. Nike. Gitu ya. Nah, ini salah satu tes untuk mengukur brand recognition gitu. Nah, jadi brand recognition itu penting terutama dalam kaitannya dengan packaging ya. Beberapa peneliti pemasaran telah menggunakan cara-cara kreatif untuk menilai visibilitas dari desain kemasannya ya. Itu juga jadi kita bikin packagingnya yang bagus juga lah, yang menarik juga gitu. Itu bisa jadi salah satu ukuran kita dikenal dari brand recognition. Nah, yang kedua ada brand recall ya. Brand recall ini berarti berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk mengingat merek dalam berbagai keadaan ya. Jadi dalam brand recall konsumen harus mampu mengingat elemen merek saat diberikan sejumlah pertanda yang berkaitan. Kalau Nike ya gimana? Elemennya ada apa aja Nike? Hmm? Sepatu Nike. Elemen yang paling kalian ingat apa? Checklist, Pak. Nah, tanda checklist. Kalau Adidas, 3. ada tiga ya. Pohon kayak 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 daun ya, kayak daun. Kalau apa? Shirley Crunchy ya. Itu apa itu? Yang di recall apa? Shirley Crunchy apa? Namanya Shirley Crunchy atau apa sih? Enggak, Pak. Crunchy aja. Oh, Crunchy. Iya. Nah, Ada apa recallnya apa? senyum. Udah beli coba di sini di kelas kamu yang udah beli siapa aja nih? Tidak ada. Senyum kan? Ya nggak muka orang nggak sih? Ya kan, senyum Apa kan? apa yang diingat dari Crunchy-nya Shirley? Pahit, Pak. Oke, oke. Pahit ya. Testimoni. Nah, dilihat lagi Crunchy itu udah ada yang punya nama apa belum ya? Kalau misalnya sudah ada yang punya nama, nggak bisa tuh pakai nama Crunchy ya kan? Jadi kalau mau bikin brand, lihat lagi tuh udah ada namanya belum. Nah, recall ini ada unaided recall ya, tanpa bantuan, diberikan sebagai petunjuk yang memungkinkan untuk mengidentifikasi hanya merek-merek yang sangat kuat saja. Yang kedua ada aided recall, menggunakan tipe petunjuk yang bermacam-macam untuk membantu konsumen mengingatnya, ya.
Jadi kalau I needed itu diberikan petunjuk yang memungkinkan kayak tadi tuh saya contohin ya. Misalkan Nike ini logonya apa sih? Gitu. Checklist misalnya. Tapi kalau I did recall itu menggunakan tipe petunjuk yang bermacam-macam ya untuk membantu konsumen mengingat. Nah, terus ada image ya, brand image. Ya, satu aspek yang sangat vital dalam merek adalah image. Citranya kuat, menyenangkan, dan asosiasi yang unik memberikan dasar bagi ekuitas merek. Nah, citra apa yang ada di ingatan konsumen, image-nya bagaimana? Gitu. Jadi citranya apa kalau Staben Sriwijaya di mata kalian? Woi, anak Staben, citranya apa di mata kalian untuk Staben Sriwijaya? Citra apa yang ada di ingatan konsumen? Kan konsumennya kalian nih, ya kan? Staben Sriwijaya. Nah, image-nya gimana tentang Staben Sriwijaya? Tenang, nggak bakalan saya laporin Pak Sugi. Hah? Ini Pak, Buddhistik unggul dan berkarakter. Asik. Buddhistik unggul dan berkarakter. Ya, udah jadi tagline, slogan ya. Terus ada lagi nggak yang jadi image dari Staben Sriwijaya? Ada guru BK-nya, Pak. Wis, ada guru BK-nya, Miss Yuri. Terus ada apa lagi? Apa lagi image-nya? Chan image-nya apa? Ada saudara saya gitu ya, Pak Heri gitu, Chan. Gitu nggak, Chan? Bukan sih, Pak. Apa dong? Apa image-nya? Hah? Sekolahan agama Buddha, Pak. Wes, kalau muda. Nah, itu image ya. Jadi ada strength, favorability, dan uniqueness dari si asosiasi mereknya. Ya, ada asosiasi terkuat. Apa yang kamu tahu dari merek tersebut? Ya, apa yang kamu tahu dari Staben Sriwijaya? Apa yang muncul dalam kepalamu saat kamu memikirkan si Staben Sriwijaya? Tadi si Melius ngomongnya apa? Buddhistik unggul berkarakter. Oh, Shirley di pikirannya tentang Staben Sriwijaya itu Miss Yuri ternyata ya. Nggak ada hal lain. Kalau si Shirley gitu. Asosiasi terkuatnya gitu kan. Terus apa yang bagus dari merek tersebut? Apa yang kamu sukai dari merek tersebut? Apa yang buruk dari merek tersebut ya? Apa yang tidak kamu sukai? Nah, ini bisa menjadi indikator-indikator untuk pertanyaan si brand image. Terus apa keunikan dari merek tersebut ya? Uniqueness-nya apa nih? Ya, uniqueness dari Staben Sriwijaya apa? Ada nggak? Apa? Uniqueness-nya apa? Tempat strategis gitu. Terus biaya yang bisa cuman berapa per semester 300.000 gitu ya. Itu bisa jadi uniqueness juga kan. Per semester 300.000. Murah banget kan. 300.000 bagi 6. Jadi per bulan cuman berapa? 50.000 ya. Murah sekali itu. Nggak ada, kayaknya nggak ada di Tangerang ya. Selain Staben Sriwijaya yang bayarannya 50.000. Nah, itu uniqueness kita tuh seharusnya yang bisa diangkat. Nah, terus lanjut ke brand respon ya. Brand respon ini mengenai bagaimana konsumen merespon suatu merek dan semua aktivitas pemasaran. Apa yang konsumen pikir atau rasakan dari merek. Contoh pengukuran brand respon adalah seberapa bagus atau burukkah pasta gigi Pepsodent dalam melawan kerusakan gigi. Nah, kita nanti pakai skala Likert misalkan ya. Jadi di sini ada skala Likert 1 sampai 7, sangat buruk sampai sangat bagus. Nah, nanti responnya si konsumen bagaimana tuh milihnya gitu. Terus ada brand relationship ya, berarti hubungan. Menawarkan kemungkinan pengukuran melalui 4 nilai dimensi ya. Nah, ini jadiin dimensi nih. Ya, kalau misalnya kalian ngomongin brand relation gitu kan. Terhadap keputusan pembelian, dimensinya apa aja? Nah, ini bisa dijadiin dimensi nih ya. Yang pertama adalah behavior loyalty ya.
Yang kedua ada attachment. Yang ketiga ada sense of community, ya, ada active engagement. Jadi dari brand relationship ini dimensinya ada 4 gitu ya. Yang pertama ada behavior loyalty, ya. Jadi contoh, kalau behavior loyalty ini pemasar atau brand manager dari Fuji Film dapat menanyakan pertanyaan sebagai berikut. Merek film apa yang biasanya Anda beli? Misalkan gitu ya. Merek film apa yang Anda beli terakhir kali? Merek film apa yang akan Anda beli lain kali? Gitu kan. Nah, tipe pertanyaan semacam ini akan dapat memberikan informasi tentang brand usage dari Fuji-nya itu ya. Brand digunakan sebagai apa. Jadi termasuk kesenjangan potensial dengan para pesaingnya dan apa yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk digunakan lain kali. Nah, lalu yang kedua ada brand substitutability ya. Konsultan industri Longman dan Moran telah mengembangkan pengukuran substitutability ya, substitutability yang berhubungan dengan brand behavior yang mereka anggap sebagai kunci dari ekuitas merek. Nah, pengukuran ini berdasarkan pada skala yang dihasilkan dari jawaban atas 2 pertanyaan. Yang pertama, merek apa yang Anda beli terakhir kali tadi ya? Sama jika merek yang Anda cari tidak tersedia, apa yang akan Anda lakukan? Ya, menunggu atau pergi ke toko lain atau enggak membeli merek lain gitu ya. Nah, Longman dan Moran melihat tingkat pengulangan, berapa orang yang membeli merek tertentu akan membeli lagi pada lain waktu sebagai indikator kunci dari ekuitas merek. Nah, semakin tinggi tingkat pengulangan yang barang yang dibeli, maka semakin besar pula ekuitas mereknya. Jadi kalau misalkan dia lebih milih nunggu, ya berarti merek kita, ya, ekuitas merek kita lebih tinggi tuh. Tapi kalau misalkan dia membeli merek lain, berarti ya ekuitas merek kita rendah di mata konsumen kita gitu. Nah, yang ketiga ada compare ya, komparatif teknik. Jadi metode perbandingan. Nah, ini studi penelitian atau percobaan yang menguji sikap dan perilaku konsumen terhadap sebuah merek. Secara langsung diestimasi manfaat yang ditimbulkan dari mempunyai tingkat kesadaran dan kekuatan, kebaikan, keunikan yang tinggi pada asosiasi merek. Nah, metode komparatif mengukur efek program pemasaran terhadap persepsi konsumen terhadap merek. Metode ini mengukur ekuitas merek yang berkorelasi dengan asosiasi merek dan tingkat kesadaran merek yang tinggi. Ya. Nah, tipe-tipenya metode perbandingan ini adalah yang pertama brand based komparatif ya. Jadi membandingkan base brandnya. Yang kedua membandingkan pemasarannya ya. Sama yang ketiga adalah dengan conjoint analysis. Nah, brand based komparatif ini berbasis merek mengukur tanggapan yang dimiliki konsumen terhadap upaya pemasaran serupa dari perusahaan yang berbeda. Nah, metode ini pada dasarnya membandingkan upaya pemasaran Anda dengan pemasaran pesaing langsung, ya, pemimpin industri atau merek yang malah nggak ada. Nah, contoh paling terkenal dari metode perbandingan ini adalah metode dengan eksperimen, ya. Jadi eksperimennya si Larry Percy. Percy menyimpulkan bahwa mengetahui merek produk sangat mempengaruhi pendapat Anda tentang kualitas dan keseluruhan produk itu sendiri. Dengan mengungkapkan atau tidak mengungkapkan nama merek produk, Percy menemukan bahwa loyalitas merek lebih tinggi ketika orang sadar akan merek tersebut. Jadi loyalitas itu diukur, kalau misalkan loyalitasnya tinggi, ya, dia harus sadar akan mereknya. Jadi loyalitas itu bisa tidak tinggi kalau misalkan dia tidak sadar dengan mereknya. Nah, kelemahan dari metode brand based komparatif adalah hanya mengukur nilai yang terisolasi dari nama merek. Metode ini berguna jika Anda ingin mengubah program pemasaran dan ingin memprediksi bagaimana hal itu dapat mempengaruhi hasil di masa mendatang. Lalu selanjutnya ada marketing base ya. Jadi base-nya di marketing. Nah, metode ini berbasis pemasaran, mengukur perbedaan hasil dari berbagai strategi pemasaran yang diterapkan oleh merek yang sama untuk produk yang sama.
Metode ini berfokus pada tingkat pengaruh program pemasaran yang berbeda. Sebagai contoh, membandingkan harga dengan pesaing dan menganalisis bagaimana strategi penetapan harga mereka mempengaruhi ekuitasnya. Ya, jadi berdasarkan dari pemasarannya. Metode ini juga dapat membantu Anda memahami bagaimana tanggapan pelanggan bervariasi di lokasi yang berbeda. Terlebih lagi, metode ini dapat selalu diterapkan apapun strategi pemasaran Anda. Namun, metode komparatif berbasis pemasaran tidak dapat menentukan preferensi konsumen. Ya, dengan kata lain, mereka tidak dapat menentukan dengan tepat apa konsumen memiliki preferensi terhadap merek tertentu atau terhadap kategori produk tertentu. Nah, kalau conjoint analysis, ya, metode pemasaran komparatif conjoint menggabungkan kedua metode yang tadi. Ya, jadi conjoint analysis menggabungkan kedua base sama pemasarannya ya. Jadi brand base sama marketing base tadi. Nah, metode komparatif conjoint memiliki kelemahan besar. Metode ini dikenal dapat meningkatkan harapan pelanggan. Jadi conjoint analysis ini kayak kita ngebandingkan merek kita sama merek lain, entah itu dari spesifikasinya gitu kan, dari harganya dan lain-lain. Jadi misalnya kita punya produk HP misalkan. Nah, kita bandingkan sama pesaing kita. Dari spesifikasinya gitu kan, RAM-nya berapa, ininya berapa, harganya berapa gitu. Nah, itu namanya conjoint analysis. Jadi membandingkan dua merek itu dari part-partnya gitu, dari atributnya gitu. Nah, yang ketiga ada metode holistik ya. Nah, metode holistik ini terdiri dari brand response. Metode ini melihat ekuitas merek sebagai satu kesatuan yang utuh ya. Jadi holistik nih, satu kesatuan semuanya. Ya, metode ini berfokus pada segala sesuatu yang dapat mempengaruhi ekuitas merek secara keseluruhan. Mereka menganalisis satu loyalitas basis pelanggan merek ya. Terus dianalisis lagi apalagi komunikasi pemasarannya gitu ya. Terus saluran distribusinya dan titik kesamaan dan diferensiasi. Jadi POD, POP juga dimasukkan di metode holistik ini. Terus metode holistik sangat ideal untuk menentukan nilai finansial dan nilai utilitas sebuah merek. Fokusnya adalah pada preferensi merek daripada respon pelanggan. Ya. Jadi metode holistik tertentu, metode residual hanya berfokus pada ekuitas merek. Jadi ada metode holistik tertentu namanya metode residual. Ini berfokus sama ekuitas merek. Jadi setelah menghilangkan atribut fisik merek dari persamaan. Selanjutnya pendekatan holistik evaluasi hanya berfokus pada aspek keuangan dari program pemasaran, program merger, sponsorship, penggalangan dana, dan lain-lain. Jadi kedua metode ini efektif meskipun berfokus pada fitur yang berbeda. Jadi metode holistik ini bisa dilakukan secara keseluruhan atau satu-satu nih ya. Jadi holistiknya itu bagian pemasarannya aja gitu kan, ada bagian aspek keuangannya saja atau bagaimana. Nah, yang terakhir nih, wah pada suka banget ya tadi udah ada slide thanks-nya gitu kan. Udah senyum-senyum aja tadi si Shirley sama si Tika. Wah, udahan nih, udahan gitu kan. Saya mau tidur lagi gitu kan. Nah, yang terakhir ada metode komparatif ya, berfokus pada pengukuran ekuitas merek melalui respon pelanggan. Nah, metode holistik mengambil pendekatan yang berbeda dan mengukur preferensi pelanggan. Namun, kedua jenis metode tersebut dapat digunakan sebagai return of investment yang baik di masa mendatang. Untuk apa sih? Ya kan tadi ya, maksudnya di pertemuan sebelumnya itu, kenapa harus ada pengukuran tentang customer mindset? Karena adanya akuntabilitas. Artinya kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita keluarkan dari segi pemasarannya. Ya, kalau kita ngomongin brand berarti sejauh mana brand ini kita pasarkan, biayanya berapa, terus pulangnya berapa, gitu kan? Kalau misalkan cuman yang kita keluarkan misalnya 1 miliar, ternyata pemasukan yang kita dapat cuma 500 juta ya berarti kita rugi gitu kan. Nah, pemasar itu harus begitu gitu. Si brandnya itu ya juga sama kan dipasarkan ya. Untuk apa? Untuk awareness dulu lah, ini dulu lah gitu ya. Jadi seperti itu. Sampai sini tidak ada pertanyaan?
Tidak ada pertanyaan, itu sudah pasti ya. Sampai sini jelas semuanya? Jelas gak? Hah? Jelas ora? Paham gak? Ya tadi ya. Jadi ada pengukuran kuantitatif sama kualitatif. Ya ini ya bisa dijadikan bahan riset buat skripsi lah. Ya, buat apa lagi? Kalau kalian langsung nanti terjun ke perusahaan ya, itu risetnya ya seperti itu. Oke? Aman? Enjoy? Enjoy aman semuanya? Oh geleng-geleng. Berarti ini pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir besok. Eh, bener kan? Baru pertemuan 12 ya? Bener dong. Ini pertemuan 12. Pertemuan 13 sudah presentasi. 14 presentasi. 15 presentasi. Produk ya. Jadi ini pertemuan terakhir. Atau enggak kalian silakan dibagi aja ya. Siapa tuh? Shirley, bagi kelompoknya ya. Buat di pertemuan 13 berapa, pertemuan 14 berapa. Kalian atur lah. Ntar kasih ke saya. Jangan lupa berarti ya di pertemuan selanjutnya kalian sudah mulai presentasi pakai pakaian yang dianjurkan. Oke, pakai kemeja, pakai jas, silahkan kalian presentasikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enjoy? Aman? Saya ngomong sendiri nih, nggak pada buka suara weh. Hah? Aman, Pak. Aman. Ora, Pak. Ora. Ada. Pak. Udah ya, berarti Shirley kamu atur ya. Pertemuan 13, 14, dan 15. Dan infokan ruangannya. Oke? Nggih, Pak. Oke, sip. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa presentasinya, laporannya. Saya sudahi. Selamat siang. Namo Buddhaya. Nama budaya, Pak. Makasih. Udah, Pak. Makasih, Pak. Pak.